enaknya makanan itu disebut dengan nikmatun shaghir, nikmat yang kecil. Adapun nikmatun kabir, nikmat yang besar, yaitu di mana Allah telah memberikan kita keyakinan yang benar, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Artinya kita dalam keadaan akidah yang benar, mudah-mudahan sampai penghujung hidup kita tidak tergeser lagi pengakuan kita kepada Allah sebagai Tuhan. Kemudian ada nikmatul kamil, nikmat yang sempurna, dan itu belum pernah dirasakan, yaitu apabila manusia sudah masuk ke dalam surga. Dan kalau sudah berbicara surga, maka kata Nabi, ma'ala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara qalbil bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam pandangan hati. Bagaimana indahnya surga, maka disebutkan dia adalah nikmatul kamil, nikmat yang sempurna. Maka bagi kita yang telah mendapat nikmat shaghir, nikmatul kabir, maka perbanyaklah oleh kita semua mengucapkan kalimat tahmid memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kalau pula kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berharap semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat syafaat, dapat pertolongan, tentu pada waktu kesusahan jadinya kita mendapat kemudahan. Kemudian nanti di akhirat ada yang mendapat syafaat dari Allah langsung, Allah yang melindunginya. Artinya penanganan hamba ini Allah langsung yang menanganinya. Itu di dalam hadis ada tujuh kelompok ini yang langsung nanti Allah yang menanganinya. Ya berarti tidak banyak perhitungan, tidak banyak hisab, tidak banyak pertimbangan, karena Allah langsung yang menanganinya. Bisa masuk surga langsung. Yang kan hidup di dunia ini pun ada yang jaminan, misalnya yang mau dihukum, ada yang menjaminnya. Jadi kalau di akhirat nanti, kalau sudah Allah yang menjamin langsung, maka dia langsung saja bisa masuk surga. Berapa golongan orang itu? Ada 7 golongan. Nah, kita lihat yang 7 golongan ini bagaimana adab-adabnya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan orang yang mendapat perlindungan Allah, mendapat naungan Allah langsung di dalam perlindungannya. Yauma la zilla illa zilluh, yang pada hari itu tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah sendiri.
Yang pertama disebut dengan imam adil. Imam yang adil. Apakah kita termasuk imam atau tidak? Imam itu juga ada dua, ada imamatul shaghir, ada imamatul kabir. Imam yang kecil, ada pula imam yang besar. Imam yang kecil berarti yang mengikutnya tidak begitu banyak. Itu imamatul shaghir. Tapi dia harus punya adab juga. Misalnya imam sholat, bagaimana adabnya terhadap orang yang dipimpinnya? Ada adabnya, takkan semau-maunya. Iza amma ahlukumun nas falyukhaffif fa inna fil musawir wal kabir wal ta'if wal hajat fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa sya'a. Nah, itu adabnya. Apabila engkau memimpin manusia, engkau jadi imam di depan, maka adabnya hendaklah dia meringankan sholat. Karena ada dua sebahagian imam itu ada beradab dengan makmum. Sedang hari Jumat bulan Ramadan pula yang jadi imam di depan, maka dibacanya ayat panjang-panjang di depan. Orang di belakang sudah dia miring-miring mau tumpah. Kenapa? Karena orang puasa. Karena yang di belakang ada yang shahir, ada kecil, ada kafir, orang tua, ada orang dhaif, orang lemah, ada orang yang berhajat, nahan perutnya, ada buang hajat. Allah kepanjang-panjang bulan puasa bulan lagi. Tetapi kalau engkau salat sendiri, fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa sya'a. Kalau engkau salat sendiri, terserah engkau berapa mau panjangnya. Salat sunat misalnya, dibacanya Al-Baqarah, dia hafal, serah dia. Ini pembuktian bahwa imam punya adab. Juga imam besar punya adab. Imam besar pemimpin, mimpin mulai dari kelurahan, mulai kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai tingkat negara. Kalau ini adil, ini nanti langsung Allah yang menanganinya di akhirat. Bisa langsung masuk surga, bisa tanpa menyeberang siratal mustaqim, tanpa ketimpangan. Allah sudah tahu ini adalah orang baik, orang adil. Nah, kalau kita mau mencontoh orang pemimpin yang adil, jadi tentu kita membaca sejarah-sejarah tentang orang yang adil dalam pimpin. Bagaimana adabnya? Yang terkenal kan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi pemimpin selalu ronda malam. Ronda malam, dia lihat rakyatnya. Keliling dia malam, bukannya gurih. Lihat, apakah ada rakyatnya yang malam itu kelaparan? Sehingga Umar bin Khattab ketemu sebuah rumah, sebuah gubuk, di mana anaknya sedang menangis terisak-isak. Makan, katanya, makan, lapar mak. Di mamanya, tunggu sebentar nak, belum masak. Rupanya Umar bin Khattab di luar mendengar. Ditunggu oleh Umar bin Khattab, tak masak-masak yang oleh mamanya tadi dimasak.
Hari itu baru nampak menutup pintu, ketuk pintu, keluarlah itu. Kenapa anak dia menangis dari tadi menangis? Oh, mereka lapar. Tapi ketika anak minta makanan, engkau mengatakan sebentar lagi masak. Memangnya masak apa?